PSSI terus memperkuat skuad timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi berkualitas. Pada tahun 2025, 3 pemain baru diproyeksikan akan memperkuat lini serang dan pertahanan tim. Mereka adalah Ole Romeni, Mauro Zylstra, dan Jairo Riedewald yang diharapkan bisa tampil dalam laga melawan Australia pada Maret 2025. Pemain-pemain ini berasal dari Liga Eropa dan memiliki pengalaman yang dapat memperbesar peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja pemain yang akan menambah kekuatan timnas Indonesia? 1. Ole Romeni. Pemain serba bisa asal Belanda ini dikenal dengan kecepatan dan naluri mencetak golnya yang tajam. Sebagai penyerang atau pemain sayap, Romeni diproyeksikan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasi berjalan lancar. 2. Mauro Zylstra. Mauro Zylstra adalah seorang penyerang striker yang saat ini bermain untuk klub Volendam di Eerste Divisie, liga tingkat kedua di Belanda. Pemain kelahiran Zaandam pada 9 November 2004 ini memiliki tinggi 1,48 meter, menjadikannya penyerang dengan fisik yang ideal. Selain kontribusinya di lapangan, Mauro juga menarik perhatian di Indonesia karena memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, sehingga potensial untuk dinaturalisasi. 3. Jairo Riedewald. Pemain bertahan berpengalaman dari Royal Antwerp FC ini memiliki kualitas di Liga Eropa, khususnya di posisi bek tengah dan gelandang bertahan. Jika naturalisasinya berhasil, Jairo dapat menjadi solusi bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Strategi naturalisasi pemain timnas Indonesia memicu reaksi dari media Vietnam dan Malaysia. Kedua negara ini mengkritik kebijakan Indonesia yang dianggap menggunakan jalan pintas untuk memperkuat tim. Meskipun tidak ada kemarahan resmi, ketegangan antara negara-negara Asia ini terlihat dari komentar-komentar yang beredar tentang kebijakan tersebut. Malaysia dan Vietnam telah menyampaikan kritik terhadap proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia dengan fokus pada dampaknya terhadap etika dan kompetisi yang adil. Media Vietnam seperti Soha.vn menyoroti bahwa kebijakan naturalisasi Indonesia sering dianggap pragmatis, lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek di lapangan daripada pembangunan pemain lokal. Kritik juga datang dari masyarakat Belanda yang menilai banyak pemain yang dinaturalisasi Indonesia memiliki keterkaitan lemah dengan negara tersebut sehingga dianggap oportunistik. Beberapa pihak bahkan mengusulkan kepada FIFA untuk memperketat regulasi terkait naturalisasi pemain yang tidak memiliki hubungan mendalam dengan negara yang mereka wakili. Di sisi lain, Malaysia mengeluhkan tantangan dalam proses naturalisasi pemainnya, yang dianggap lebih sulit dibandingkan Indonesia. Hal ini memicu diskusi di Malaysia tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik naturalisasi di kawasan ASEAN. Kehadiran Ole Romeni, Mauro Zylstra, dan Jairo Riedewald diharapkan dapat membawa peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia, baik di lini serang maupun pertahanan. Dengan potensi mereka yang besar, timnas Indonesia kini lebih percaya diri dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Anda berharap timnas Indonesia tampil lebih baik, dukungan untuk proses naturalisasi ini bisa menjadi kunci sukses mereka di masa depan. Jangan lewatkan aksi ketiga pemain ini di lapangan. Jika proses naturalisasi mereka berhasil, mereka akan segera tampil bersama timnas Indonesia, memperkuat peluang meraih kemenangan.